Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Pratama. Saya di sini akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya dengan judul Analisis Manajemen Lingkungan Industri pada Peternakan terhadap Kondisi Sosioekonomi Masyarakat. Studi kasus bertempat pada industri peternakan sumber berkah. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Azmi Alfian Gabriel, STPMP, yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing pada skripsi kali ini. Yang tak lupa teman-teman sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir. Pada seminar hasil skripsi kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yakni latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, manfaat dan batasan penelitian, metode penelitian, hasil dan rekomendasi perbaikan, kemudian kesimpulan dan hasil. Agroindustri menjadi salah satu lokomotif ekonomi penggerak, baik dalam industri kecil hingga industri besar. Peternakan merupakan salah satu sektor bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam. Peternakan umumnya terdiri dari ruminansia dan unggas. Itik sebagai salah satu komoditas agroindustri peternakan unggas, untuk saat ini kinerja bisnisnya sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan permintaan konsumsi produk turunan itik, baik dalam bentuk daging, telur, maupun produk lainnya. Hal ini juga dipengaruhi dari mulai sadarnya masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, yang awalnya mengkonsumsi daging ayam buras beralih mengkonsumsi daging itik. Dengan adanya peningkatan permintaan konsumsi terhadap itik, maka sebagian pengusaha itik melakukan upaya peningkatan produksi dengan melakukan perluasan industrinya. Salah satunya dilakukan pendirian fasilitas peternakan seperti mendirikan pembibitan mandiri, menambah rumah produksi, dan mendirikan rumah potong mandiri. Tidak jarang pendirian industri peternakan itu dilakukan tanpa adanya kajian lingkungan terlebih dahulu. Tentunya tanpa adanya kajian lingkungan tersebut, dampak-dampak dari pendirian industri peternakan akan dirasakan oleh ekosistem sekitar. Salah satunya adalah aktivitas sosioekonomi masyarakat. Dengan adanya pengaruh terhadap kondisi sosioekonomi masyarakat, perlu dilakukan adanya kajian. Beberapa dampak yang mungkin terjadi dari pendirian industri peternakan itik yang semakin marak, yaitu alih fungsi lahan yang awalnya produktif menjadi lahan untuk peternakan itik. Adanya limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu adanya pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, tidak dikelolanya limbah peternakan dengan baik dapat mengganggu aktivitas warga sekitar oleh efek bau yang ditimbulkan dari hasil limbah peternakan itik. Dengan demikian, diperlukanlah adanya kajian analisis manajemen lingkungan industri pada peternakan terhadap kondisi sosioekonomi masyarakat. Dalam hal ini, studi kasus bertempat pada industri peternakan sumber berkah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimana manajemen lingkungan industri pada industri peternakan sumber berkah, bagaimana dampak pengelolaan lingkungan industri pada industri peternakan sumber berkah, bagaimana implementasi strategi perbaikan dan peningkatan manajemen lingkungan industri pada industri peternakan sumber berkah. Mengacu pada rumusan permasalahan yang telah dikaji, pada pelaksanaan penelitian diharapkan dapat dicapai tujuan penelitian meliputi mengidentifikasi manajemen lingkungan industri pada industri peternakan sumber berkah, mengidentifikasi dampak pengelolaan lingkungan industri pada industri peternakan sumber berkah, dan mengetahui hasil implementasi strategi perbaikan dan peningkatan manajemen lingkungan dalam industri peternakan sumber berkah. Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka akan muncul beberapa manfaat, baik bagi industri maupun bagi penulis. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait implementasi teori dan praktek yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan manajemen lingkungan industri, penanganan limbah peternakan itik, guna membantu mengetahui implementasi yang tepat untuk strategi perbaikan dan peningkatan dari dampak yang dihasilkan pada industri peternakan sumber berkah di Desa Warulor, Kabupaten Lamongan.
Sedangkan manfaat bagi industri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi perbaikan dan peningkatan manajemen lingkungan industri pada industri peternakan sumber berkah. Dengan demikian, terselesaikannya penelitian sesuai dengan topik yang penulis ajukan. Akan diperoleh luaran penelitian berupa implementasi dan perbaikan manajemen lingkungan pada industri peternakan sumber berkah agar tidak mencemari ekosistem dan mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu juga diperlukan beberapa batasan penelitian untuk mempermudah jalannya penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada industri peternakan sumber berkah dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan terakhir ini sudah mencakup satu siklus produksi yang dibutuhkan pada industri peternakan sumber berkah. Kemudian penelitian ini tanpa menganalisa biaya yang dikeluarkan pada setiap rancangan perbaikannya. Kemudian proses perbaikan yang dilakukan hanya sampai pada tahap usulan saja dan tidak sampai pada tahap implementasi. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut. Mulai dari dilakukannya studi lapangan dan studi pustaka, kemudian dilakukan identifikasi masalah dan perumusan masalah, dilakukan penetapan tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan batasan penelitian, kemudian dilakukan penetapan konsep, model, prinsip, dan elemen yang digunakan pada manajemen lingkungan berdasar ISO 14001. Kemudian dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis dan rancangan perbaikan, kemudian dibuat kesimpulan dan saran. Dalam melakukan penelitian analisis manajemen lingkungan yang menggunakan metode OpenLCA diperlukan boundary penelitian. Boundary penelitian ini adalah suatu batasan atau ruang lingkup yang dibuat untuk mempermudah mengidentifikasi data-data yang diperlukan. Adapun boundary yang digunakan pada penelitian kali ini hanya terbatas pada cradle to gate atau mulai dari penyiapan bahan baku sampai produk jadi. Pada industri peternakan sumber berkah terdapat 3 fase yang masuk ke dalam boundary penelitian, mulai dari fase starter, fase delta, dan fase finisher. Fase starter ini merupakan proses pembudidayaan itik yang berisi itik mulai dari umur 2 hari sampai dengan umur 15 hari. Kemudian pada fase dewasa berisi itik mulai dari umur 16 hari sampai 30 hari. Kemudian pada fase finisher diisi itik mulai umur 31 hari sampai 40 hari. Setelah ditetapkannya boundary penelitian, kemudian melakukan identifikasi input dan output pada tiap fase. Pada fase starter memiliki input berupa daging itik, pakan itik yaitu dedak, kemudian tegangan listrik, pemanas, air minum, vitamin itik. Kemudian dihasilkan output berupa kalsium, karbon dioksida, lemak, magnesium, kotoran itik, kadar air, protein, limbah kertas dan kerdus, fosfor, serat kasar, limbah itik mati, limbah air minum, dan dihasilkan daging itik. Selanjutnya, pada fase dewasa, memiliki input berupa air minum, daging itik, tegangan listrik, pakan itik. Pada pakan itik ini merupakan pakan campuran antara dedak dengan sejumlah konsentrasi sekian gram dan konsentrat dengan konsentrasi sekian gram. Kemudian ada input vitamin itik. Dihasilkan output berupa kalsium, lemak, lisin, magnesium, kotoran itik, metionin, kadar air, protein, fosfor, serat kasar, triptofan, air minum yang terbuang, abu, dan limbah itik yang mati, dan dihasilkan daging itik dewasa. Selanjutnya pada fase finisher memiliki input berupa air minum, daging itik, tegangan listrik, dan pakan campuran berupa dedak dengan jumlah sekian gram dan konsentrat dengan jumlah sekian gram. Yang dihasilkan
Output berupa kalsium, lemak, lisin, magnesium, kotoran itik, metionin, kadar air, protein, fosfor, serat kasar, triptofan, dan antiseptik, air minum yang terbuang, amonia, abu, dan dihasilkan daging itik finisher. Setelah input dan output pada tiap fase diketahui, kemudian dilakukan running menggunakan software OpenLCA. Untuk membantu mengoperasikan software OpenLCA diperlukan database. Database yang digunakan yakni Agribelize versi 3.0. Database ini dipilih karena mencakup ruang lingkup kajian lingkungan pada sektor agrokompleks secara umum. Setelah dilakukan running, didapatkan faktor dampak emisi. Beberapa kategori dampak emisi yang dihasilkan yakni marine ecotoxicity, human toxicity, climate change, freshwater eutrophication, freshwater ecotoxicity. Dari kelima dampak kategori yang dihasilkan, 4 diantaranya didapatkan dari emisi zat fosfor yang dihasilkan dari limbah pakan. Kategori dampak climate change dihasilkan dari emisi karbon dioksida yang dihasilkan pada pemanas pada fase starter. Pada masing-masing kategori dampak yang dihasilkan, berikut jumlah emisi yang dihasilkan. Jumlah emisi ini akan dikalikan dengan output yang dihasilkan pada masing-masing fase, kemudian didapatkan hasil penilaian dampak sebagai berikut. Dari kelima dampak yang kategori dampak yang dihasilkan, 4 diantaranya nilai paling besar terdapat pada fase finisher. Hal ini dikarenakan pada fase finisher memiliki input paling besar sehingga dihasilkan pula output yang besar. Dari kelima kategori dampak, marine ecotoxicity memiliki nilai paling besar. Jika dilihat dari kondisi sosioekonomi masyarakat sekitar, kategori dampak freshwater ecotoxicity dan freshwater eutrophication memiliki peran yang sangat besar. Hal ini dikarenakan industri peternakan sumber berkah berlokasi di daerah pedesaan, tepatnya di tengah lahan pertanian warga. Selain itu, metode penanganan dan pengelolaan limbah yang sampai saat ini diterapkan oleh industri peternakan sumber berkah yakni hanya melakukan penampungan pada limbah industri yang dihasilkan, kemudian dibuang dalam periode waktu tertentu. Dengan penanganan dan pengendalian limbah yang seperti ini akan menimbulkan adanya pencemaran air dan tanah. Jika air dan tanah yang telah tercemar ini masuk ke dalam lahan pertanian, akan menimbulkan dampak negatif. Karena air dan tanah yang telah tercemar ini memiliki kandungan fosfor yang sangat tinggi, sehingga akan menyebabkan menurunnya produktivitas lahan pertanian. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar, karena rata-rata mata pencaharian masyarakat sekitar pada industri peternakan sumber berkah adalah petani. Gap analysis adalah salah satu metode untuk mengukur seberapa besar penerapan manajemen lingkungan pada suatu industri berdasarkan manajemen lingkungan ISO 14001. Dari 16 klausul yang dijadikan acuan, pada industri peternakan sumber berkah masih menerapkan 4 klausul. Berdasarkan rumus yang digunakan pada metode gap analysis, didapatkan hasil sebesar 25%. Hal ini menandakan pada industri peternakan sumber berkah masih membutuhkan perbaikan terkait sistem manajemen lingkungan agar sesuai dari banyaknya masalah yang terjadi pada manajemen lingkungan, diperlukan beberapa perbaikan. Rekomendasi perbaikan yang saya ajukan yakni industri peternakan sebaiknya membuat kerangka pedoman kebijakan lingkungan yang jelas dan spesifik sehingga mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan
dan mereka yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan lingkungan. Kemudian menyeleksi dan memastikan lebih lanjut terkait kompetensi yang dimiliki oleh pekerja, khususnya yang mengenai sistem manajemen lingkungan. Membuat prosedur dan menyediakan kebutuhan pelatihan demi menunjang kompetensi pekerja. Prosedur ini dapat membantu memastikan bahwa seluruh pekerja yang tempat bekerjanya menimbulkan dampak penting lingkungan telah mengikuti pelatihan lingkungan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian menetapkan dan mendokumentasikan prosedur khusus untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat dan telah disepakati. Kemudian membentuk prosedur untuk mengidentifikasi potensi dan untuk menanggapi insiden lingkungan, kecelakaan, dan saat terjadi situasi darurat. Melakukan pengujian prosedur tanggap darurat secara teratur, menyediakan peralatan pengukuran dan pemantauan yang sudah dikalibrasi, kemudian menetapkan program dan prosedur audit manajemen lingkungan secara berkala. Untuk perbaikan dan pencegahan dengan mengutamakan untuk mencegah timbulnya masalah sebelumnya terjadi kembali. Kemudian pihak industri perlu membentuk suatu divisi penanggung jawab khusus untuk manajemen lingkungan. Berikut adalah solusi perbaikan yang saya ajukan kepada pihak industri untuk membentuk divisi penanggung jawab khusus. Terdapat 4 divisi penanggung jawab khusus agar pada tiap divisi fokus pada jobdesk masing-masing. Selanjutnya, industri membuat prosedur untuk mengendalikan seluruh dokumen yang disyaratkan oleh ISO 14001 untuk memastikan bahwa dokumen ada pada tempatnya. Dan pihak industri sebaiknya melakukan penataan catatan yang digunakan sebagai arsip, dokumentasi, dan acuan prosedur penerapan manajemen lingkungan. Didapat dari presentasi di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Manajemen pengelolaan yang telah dilakukan industri peternakan sumber berkah sudah cukup baik karena dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan sehingga tidak terlalu mengganggu masyarakat secara langsung. Penelitian ini hanya terbatas dalam lingkup proses produksi saja dan mengabaikan proses lainnya. Dari 3 fase yang dianalisa, dihasilkan dampak yang paling besar yaitu pada fase finisher karena output yang dikeluarkan lebih besar dari fase starter dan fase dewasa. Dari proses analisa yang telah dilakukan, ada beberapa dampak yang berakibat ke lingkungan, yaitu marine ecotoxicity, human toxicity, climate change, freshwater eutrophication, biodiversity. Dan dampak yang paling besar pada toxicity sebesar 20, sekian kilo 1,4 dcp EQ. Hasil gap analysis sebesar didapatkan sebesar 25%. Hal ini menunjukkan industri peternakan sumber berkah masih sangat membutuhkan perbaikan terkait sistem manajemen lingkungan yang digunakan karena berbeda jauh dari sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015. Sekian untuk seminar hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.